Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini Ustazah akan mereview materi PAT IPS kelas 7. Nah, sebelum kalian menyimak video kali ini, kalian siapkan dulu LKS dan buku catatan. Langsung saja, materi pertama yaitu tentang kebutuhan. Kebutuhan ini ada di LKS bab 7 halaman 28 sampai 29. Nah, pengertian kebutuhan. Apa pengertian kebutuhan itu? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia bisa hidup layak. Jadi kata kuncinya ada kata dipenuhi dan hidup layak. Kemudian faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada 6, keadaan alam, selera, adat istiadat atau kepercayaan dan sebagainya. Kalian lihat sendiri di LKS. Nah, lanjut jenis-jenis kebutuhan. Nah, pengertian kebutuhan tersier. Apa kebutuhan tersier itu? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kemudian contoh kebutuhan rohani. Nah, contoh kebutuhan rohani ada rekreasi, beribadah. Kemudian contoh kebutuhan sekarang yaitu obat bagi orang sakit. Contoh kebutuhan individual misalkan alat-alat tulis sekolah. Lanjut, alat pemuas kebutuhan. Nah, contoh benda ilit. Benda ilit adalah benda yang jika jumlahnya besar bisa membahayakan. Misalkan api kebakaran. Kemudian contoh benda komplementer. Benda komplementer adalah benda pelengkap, yaitu kopi dengan gula. Misalkan itu. Lanjut pada materi kelangkaan. Materi kelangkaan bisa kalian lihat pada bab 7 halaman 29 sampai 30. Nah, pengertian kelangkaan adalah keadaan di mana jumlah sumber daya dirasa kurang untuk memenuhi suatu kebutuhan. Contoh dari kelangkaan, misalkan saat musim hujan, sawah menjadi kering sehingga terjadi kelangkaan beras. Faktor yang mempengaruhi kelangkaan: 1. Jumlah barang yang terbatas. 2. Banyak yang membutuhkan. Lanjut materi berikutnya, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ada di LKS halaman 30. Contoh tindakan ekonomi, misalkan membeli seragam jadi daripada harus menjahit sendiri, karena lebih praktis dan cepat. Pengertian motif ekonomi. Nah, alasan yang mendorong melakukan tindakan ekonomi. Macam motif ekonomi, yaitu motif memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah bekerja. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Motif memperoleh keuntungan, misalkan melayani pembeli dengan baik sehingga banyak pengunjung yang datang. Yang ketiga, memperoleh kekuasaan. Nah, ini contohnya adalah membuka cabang di berbagai wilayah. Yang keempat adalah motif sosial, yaitu memberikan donasi kepada anak yatim, itu contohnya. Kemudian contoh prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi adalah mengeluarkan modal sekecil mungkin untuk hasil yang besar. Next, masuk materi pada kegiatan ekonomi. Contoh kegiatan produksi. Nah, produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang, misalkan pabrik tahu, pabrik sepatu, dan sebagainya. Tujuan kegiatan produksi yaitu untuk memperoleh keuntungan. Contoh tenaga kerja terlatih, misalkan
montir, dan juga penjahit. Contoh nilai guna barang berupa bentuk. Nah, ini misalkan kayu dirubah bentuk menjadi meja dan kursi. Ini adalah contoh dari nilai guna barang. Kemudian lanjut, pengertian kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pengertian kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, tujuan distribusi sama, yaitu menyalurkan barang dan juga supaya hasil produksi menjadi merata. Contoh distribusi semi langsung, yaitu Bank BRI mengeluarkan produknya, mempromosikan produknya melalui unit-unit BRI ke desa-desa terpencil. Lanjut, contoh kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau memakai suatu barang dan jasa. Tujuan kegiatan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Lanjut, faktor yang mempengaruhi konsumsi. Ada tingkat pendapatan dan juga selera. Next. Materi permintaan. Ada di LKS halaman 34 dan juga 35. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli. Jadi kata kuncinya ada kata dibeli. Kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada harga barang dan pendapatan masyarakat. Arah kurva permintaan. Nah, dilihat di gambar, ada kurva permintaan. Kurva permintaan bergeser dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian bunyi hukum permintaan. Hukum permintaan, jika harga permintaan naik, maka hukum permintaan, jika jumlah permintaan naik, maka harga juga naik. Jika permintaan turun, harga naik. Next, pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran ada biaya produksi dan tujuan perusahaan. Arah kurva penawaran. Kurva penawaran bisa dilihat di gambar bergeser dari arah kiri bawah ke kanan atas. Hukum penawaran berbunyi, jika penawaran naik, maka harga juga naik. Jika penawaran turun, maka harga juga turun. Jadi sama-sama naik dan sama-sama turun. Next, harga keseimbangan. Masih di LKS halaman 35. Kurva harga keseimbangan bisa dilihat di gambar. Nah, kurva harga keseimbangan ini merupakan titik potong antara kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Pengertian harga keseimbangan sendiri yaitu harga di mana jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sama. Next, materi selanjutnya tentang pasar. Ada di LKS halaman 36. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, syarat-syarat pasar sendiri, yang pertama harus ada penjual, kedua harus ada pembeli, dan yang ketiga ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Contoh pasar barang produksi, misalkan mesin jahit atau pasar bibit-bibit tanaman.
Contoh pasar monopoli. Monopoli adalah pasar yang hanya menjual satu jenis barang, misalkan PLN atau PDAM. Contoh pasar abstrak. Pasar abstrak ini adalah pasar tidak nyata yang tidak bisa dikunjungi oleh pembeli, misalkan pasar online yaitu Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Nah, materi terakhir adalah kewirausahaan. Ini di bab 9, halaman 39. Ciri-ciri seorang wirausahawan yaitu harus percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil. Kemudian yang ketiga, berani mengambil resiko, dan yang terakhir adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Oke, sampai sini review dari materi IPS kelas 7. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thanks for your attention. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.